hormati pula narasumber dan peserta webinar serta seluruh hadirin pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum menuju ke acara selanjutnya, saya ingin mengetahui bagaimana kabar para peserta webinar hari ini. Mungkin boleh dituliskan di kolom komentar atau mungkin pakai tombol reaction. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Langsung saja untuk sambutan pembuka kepada Rektor Universitas Akprin Indonesia, Dr. Edi Sutanta, STMKOM, kepada beliau dipersilahkan. Iya, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak Inggit? Terdengar, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber, ada hadir tengah kita eh, Pak Riki Dwi Pratsyo, Sarjana Statistik. Selamat pagi, eh, selamat datang di Akprin. Terima kasih hari Sabtu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Beliau adalah Senior Supervisor di PT Anugerah Marta Global Dexa Group. Sekali lagi terima kasih. Kemudian juga yang kedua ada narasumber kita Ibu Elsa Kristiana Soinbala, Sarjana Statistik dari Baperinda Kabupaten Malaka NTT. Kemudian juga yang ketiga ada Triana Nahak, Sarjana Statistik sama dari Baperinda Kabupaten Malaka NTT, dan di tengah kita juga hadir Ketua Program Studi Statistika Pak Yudi. Terima kasih terus berbagi ilmu begitu. Ilmu dibagi tidak hilang, tapi justru akan bertambah. Terima kasih juga kepada Bu Inggit Fatika, Sarjana Statistik, Magister Statistik. Kayaknya ini sebagian besar statistik kan dari statistik. Eh, saya masih ingat ada nama Maitriana Nahak. Seingat saya pernah ada kelas dengan Mbak Maitriana gitu kan. Kemudian juga Mbak Elsa, Pak Riki juga alumni nggih, Bu Inggit nggih. Mohon maaf. Iya, Pak. Benar, Pak. Benar. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya, kesempatannya, ilmunya, dan saya rasa ini menjadi sangat baik karena dengan berbagi begini maka kemudian teman-teman yang kebetulan masih aktif menempuh studi bisa melihat gambaran yang lebih real begitu dari dunia nyata yang yang kelak akan dihadapi. Hari ini temanya adalah statistika era kini, peluang karir luas di industri dan pemerintahan. Iya. Jadi kalau saya kebetulan di informatika ada kalimat begini, teknologi informasi itu merasuk ke semua bidang kehidupan. Tapi sebetulnya statistika juga sama. Segala sesuatu tanpa statistika itu nggak akan jalan gitu kan. Semua perlu perhitungan, semua perlu perencanaan dan sebagainya. Sedemikian sehingga dari sisi keilmuan statistik menjadi diperlukan untuk semua bidang kehidupan. Hari ini bahkan juga ke depan. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih pada Prodi Statistik yang mengadakan kegiatan ini libur-libur begitu, tapi kemudian harus berkumpul. Eh, yang hadir berarti dengan sukarela ingin menuntut ilmu begitu, ini menjadi sangat bagus menurut saya. Mewakili universitas, kalau ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mungkin apa ya permohonan saya aja. Kalau melihat dari para narasumber hari ini adalah kebetulan berasal dari wilayah timur begitu, maka mungkin kita perlu satu ketika membuat agenda kegiatan yang memang fokus untuk wilayah timur begitu, Pak. Jadi kegiatannya di NTT di Malaka gitu kan. Kemudian teman-teman dari SAISIK hadir di sana begitu. Sedemikian nanti
bisa dilakukan dengan bentuk kerjasama antara ya mungkin Pemda, mungkin perusahaan industri dan para dosen di sana dan teman-teman mahasiswa yang kebetulan berasal dari sana bisa menjadi host begitu kira-kira. Nah, mungkin itu juga saya rasa alternatif berikutnya yang bisa dikerjakan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Saya nanti mohon izin Bu Inggit, mungkin off cam gitu ya, sambil ini. Tapi saya terus mengikuti, insya Allah sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, narasumber masing-masing akan memaparkan materi webinar selama 25 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 25 menit. Selanjutnya, pertanyaan dapat langsung dituliskan di kolom komentar kapanpun, baik saat presentasi berlangsung ataupun setelah presentasi berlangsung. Kemudian, link presensi dan form feedback nanti akan dibagikan hanya satu kali di akhir acara, jadi pastikan para peserta tidak ketinggalan dan tetap berada di Zoom meeting ini. Kemudian sertifikat akan otomatis nanti dikirimkan ke email peserta setelah mengisi form kehadiran dan feedback. Selanjutnya jangan lupa silakan para peserta dapat memfollow media sosial dan Instagram atau YouTube di @akprinofficial dan statistika.akprin untuk update kegiatan menarik lainnya. Tema webinar kita hari ini yaitu Statistika Era Kini, Peluang Karir Luas di Industri dan Pemerintahan, yang mana sangat relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini di tengah era digital dan data yang menjadi aset berharga, sehingga peran lulusan statistika pun semakin luas, tidak hanya di industri, tetapi juga dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif di sektor pemerintahan. Sehingga webinar ini bertujuan untuk memperkenalkan peran profesional statistik di sektor industri maupun pemerintahan, kemudian membahas peluang karir yang tersedia dan tren pasar kerja untuk lulusan statistika, lalu menjelaskan bagaimana statistika berperan dalam mendukung keputusan yang berbasiskan kepada data. Baik, sekarang izinkan saya memperkenalkan narasumber hebat kita hari ini. Ada Kak Riki, kemudian ada Kak Elsa dan Kak Mita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat Kak Inggit. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama ada Elsa Kristiana Soimbala Estat yang saat ini bertugas sebagai ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kak Elsa akan berbagi pengalaman mengenai peran strategi statistik dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan daerah. Kak Elsa merupakan lulusan Universitas Akprin Indonesia, lulusan tahun 2022. Selama perkuliahan, Kak Elsa ini aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Statistika dan Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK. Kemudian aktif juga sebagai asisten laboratorium statistika dan menerima hibah pendanaan PHP 2D tahun 2021 dari Kemendikbud. Selanjutnya, Kak Riki Dwi Prastio Estat. Saat ini beliau menjabat sebagai Costing Senior Officer di PT Anugerah Amarta Global Dexa Group, yang merupakan sebuah perusahaan ternama di industri farmasi Indonesia. Pengalaman beliau nantinya akan memberikan gambaran nyata mengenai peran dari ilmu statistika dalam proses pengambilan keputusan berbasis biaya dan efisiensi di sektor industri. Kak Riki ini merupakan lulusan Universitas Akprin Indonesia tahun 2016 dan selama perkuliahan beliau aktif mengikuti kegiatan organisasi seperti Satmabara dan Himatika. Kemudian setelah lulus, beliau pernah bekerja sebagai admin accounting di PT Jati Asih Distribusindo Raya Wings Group tahun 2017 hingga 2018. Kemudian sebagai Cost Accounting Staff di PT Kayu Permata tahun 2016 hingga 2021. Lalu sebagai Cost Accounting di PT Avery Deninsson Packaging Indonesia tahun 2021 hingga 2023. Lalu sebagai Costing of Supervisor di PT Sanghyang Perkasa Kalbe Nutritional tahun 2023 hingga 2025. Dan saat ini, mulai dari Maret 2025, beliau bekerja sebagai Costing Senior Officer di PT Anugerah Amarta Global Dexa Group.
Selanjutnya, Kak Metriana Nahak. Sama seperti Kak Elsa, beliau juga merupakan ASN di Baperinda Kabupaten Malaka NTT, di mana dengan latar belakang pendidikan statistikanya, Kak Mita akan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui data, riset, dan analisis kebijakan berbasiskan kepada evidence. Selama perkuliahan, Kak Mita cukup aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan seperti asisten laboratorium statistika, kemudian pernah menjadi asisten pelatihan office bagi guru TK se-DIY, lalu mengikuti organisasi seperti Himasta dan UKM Katolik, dan pernah bekerja di perusahaan Edukativa Indonesia sebagai konsultan statistika sekaligus customer service. Berikut sedikit perkenalan singkat mengenai narasumber kita hari ini. Langsung saja untuk sesi presentasi yang pertama kepada Kak Elsa Kristiana. Dipersilakan. Halo Kak Elsa. Halo Mbak Inggit, Ya, apa kabarnya hari ini Mbak Elsa? puji Tuhan baik. Ya, mungkin jika ada PPT-nya mungkin silahkan bisa langsung di-share. Oh iya, ini kita berdua Mita tukaran, jadi dia yang ini pertama, Oh nanti ya, saya ya. oh ya baik. Mungkin langsung saja ke Kak Mita, silahkan. Kak Inggit, ini PPT-nya sudah kelihatan belum ya, Kak? Iya, sudah. Oke. Eh, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, Baik. sebelumnya terima kasih kepada Kak Inggit selaku moderator yang telah mempersilahkan kami untuk berbagi pengalaman terkait dengan statistika di era kini, terutama di peluang karirnya di pemerintahan. Nah, mungkin untuk peluang karir di industri nanti dibagikan oleh Kak Rik ya, Kak. Iya, Oke. benar. Oke. Eh, Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait dengan peluang karir jurusan statistik di pemerintahan. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang mungkin sempat hadir mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan saya Mitriana Nahak, biasa akrab disapa Mita. Saat ini saya bekerja sebagai ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Melaka. Nah, sebelum bekerja sebagai ASN di Bapperida, atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya itu Bapeda. Sebelum itu saya bekerja selama 1 tahun di perusahaan Edukativa sebagai customer service sekaligus sebagai konsultan statistik juga. Nah, sebenarnya setelah setelah tamat bulan Mei itu saya langsung mendaftarkan di beberapa perusahaan, namun sempat keterima 2 bulan kemudian tuh sempat keterima di perusahaan Edukativa. Nah, mungkin ini sedikit cerita saja. Selama saya mengikuti beberapa tes seleksi di perusahaan tersebut dari tahap pertama sampai tahap terakhir, nah itu sempat CEO perusahaan Edukativa sempat berbicara kalau memang jurusan statistik di Universitas Akprin itu memang sangat bagus karena beberapa alumni sebelum itu pernah bekerja juga di perusahaan Edukativa, dan karena bagus, karena dikenal bagus jurusan statistik itu di Akprin. Nah, dari perusahaan Edukativa itu sempat ingin bekerja sama dengan jurusan statistik di Akprin. Namun mungkin setelah setahun saya resign, entah mereka sempat kontak ke Bapak Ibu dosen di
Akprin di jurusan statistik atau tidak, mungkin itu saya belum tahu sampai situ. Cuman memang secara keseluruhan diakui jurusan statistik Akprin itu memang diakui salah satu jurusan yang sangat bagus, sangat mau dibilang setelah menamatkan diri di Akprin dengan jurusan statistik itu memang peluang karirnya itu memang sangat bagus. Kenapa saya berbicara sangat bagus? Karena ketika saya bekerja di perusahaan edukativa itu uh, sempat diakui kalau memang untuk secara teori dan secara praktiknya itu sangat seimbang. Nah, sempat diakui juga teman-teman yang dari uh, sempat diakui teman-teman dari universitas lain yang memang punya latar belakang pendidikan statistik juga, hanya kebanyakan mereka itu memiliki teori yang lebih banyak, semisal lebih banyak 60% dibandingkan dengan praktiknya. Jadi beda dengan di Akprin, statistik di Akprin. Kalau statistik di Akprin itu 50%-nya teori, 50%-nya itu praktik. Jadi untuk penggunaan software dan juga teorinya itu seimbang. Gitu. Jadi puji Tuhan sudah menamatkan pendidikan S1 statistik di Akprin, sangat bersyukur karena ketika setelah itu setelah saya bekerja 1 tahun kurang lebih di perusahaan edukativa, ada pembukaan tes CPNS di pemerintah Kabupaten Malaka, terutama di Baperida atau Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, dan itu di lima dinas di pemerintah Kabupaten Malaka sangat membutuhkan jurusan statistik. Jadi itu ada di dinas pertanian, itu ada di dinas penanggulangan bencana, di dinas pertanian, perindustrian, koperasi, sama di ketahanan pangan, sama di sekretariat daerah asisten administrasi umum bagian organisasi. Itu sangat-sangat membutuhkan jurusan statistik. Namun saya sempat mempertimbangkan untuk mendaftarkan di 5 dinas itu, tapi saya lebih memilih untuk mendaftarkan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Jadi kalau mau dibilang jurusan statistik itu sangat-sangat dibutuhkan di bidang pemerintahan. Nah, untuk peran statistik di sektor pemerintahan sendiri itu mungkin sesuai dengan ini ya Kak, sesuai dengan yang sekarang kami alami. Sekarang itu lagi penyusunan namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu sangat dibutuhkan statistik. Di situ statistik dibutuhkan untuk memproyeksi atau memperkirakan, contohnya data indeks pembangunan manusia 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Jadi di situ memang sangat dibutuhkan untuk jurusan statistik. Nah, selain dari itu, sebenarnya untuk jurusan statistik sendiri itu tidak hanya bekerjanya mungkin tidak hanya di dunia pemerintahan yang sifatnya tuh sifatnya tetap. Sebenarnya jurusan statistik itu kita bisa bekerja dari mana saja, dari rumah ataupun dari kantor ataupun dari mana saja. Contohnya waktu itu saya sempat menjadi konsultan statistik juga selama 1 tahun. Jadi sebelum bekerja di perusahaan edukativa itu saya sempat menjadi konsultan statistik juga selama 1 tahun, dan itu memang bekerjanya tuh dari mana saja, bukan hanya dari kantor ataupun dari rumah. Oke, mungkin untuk secara garis besar untuk peluang karir yang tersedia untuk lulusan program statistik itu di sektor pemerintahan itu bisa menjadi statisi BPS, analisis data di Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, peneliti lembaga pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, namun untuk saat ini saya sendiri bekerja sebagai perencana pembangunan daerah
di Kabupaten Malaka. Oke, mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang saat ini dipakai untuk statistik itu di bidang pemerintahan itu ya ini. Keempat aplikasi ini yang sering digunakan. Jadi ada Excel, SPSS, RStudio, dan Minitab. Itu yang biasa dipakai di bidang pemerintahan. Mungkin nanti ditambahkan juga sama Kak Elsa dan juga Kak Riki. Gitu ya Kak Inggit. Baik, terima kasih Kak Mita atas penyampaiannya sedikit. Mungkin sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Jadi tidak perlu menunggu sesi presentasi berakhir atau menunggu sesi Q&A nanti. Selanjutnya kepada Kak Elsa, dipersilakan atau apakah Iya, sudah? baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbagi pengalaman dan cerita kami setelah lulus dari statistik April. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mau untuk mengambil bagian dalam acara webinar ini. Dan untuk materinya mungkin Mbak Mita share screen lagi, soalnya kami buat materinya satu, tapi pembahasannya nanti ini berbeda. Baik, untuk saya sendiri setelah lulus dari jurusan Statistika Akprin tahun 2022, saya melamar di Badan Pusat Statistik. Kebetulan waktu itu ada pendataan Reksosek. Nah, di situ kita direkrut dan kita dipakai untuk dapat mendata atau mensurvei di lapangan, dan di situ saya merasakan kalau statistika itu di dunia pemerintahan itu sangat berguna karena data yang kita pakai data dan langsung ke lapangan. Di situ banyak saya temui masyarakat yang bertanya kepada saya, Mbak, bagaimana kalau kita yang di NTT ini tidak ada jurusan statistika, kita bersekolah kayak Mbak ini bagaimana? Soalnya kebanyakan yang jurusan statistika itu yang ikatan dinas. Terus saya bilang kalau di Jogja itu ada Universitas Akprin, tapi kan sebelumnya namanya Institut Sains dan Teknologi Akprin. Jadi saya bilang kalau di Jogja itu ada Institut Sains dan Teknologi Akprin. Ini dia menerima atau ada program studi statistika. Dan itu jenjang pendidikan yang kita tempuh 4 sampai. Dan di situ mereka bilang kalau ternyata jurusan yang kita punya ini sangat bagus ketika terjun ke dunia pendataan ini. Jadi itu mereka juga sempat bilang kalau nanti
ketika anak-anak mereka tamat SMA, mereka ingin untuk bersekolah di Akprin. Terus saya bilang kalau misalnya sudah habis pendataan dan mungkin ada yang ingin bersekolah di sana, nanti saya tinggalkan nomor. Tapi kemarin setelah itu saya dihubungi, katanya mereka sudah ingin mencoba untuk mendaftar, tapi katanya yang apa waktu itu kayaknya online-nya belum buka. Jadi itu saya lupa terus untuk bilang ke ibu atau bapak yang ini di WA, saya lupa. Dan mungkin ini juga nanti sebentar saya minta ini informasi yang lebih lengkap tentang pendaftaran di Akprin. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya selesai dari habis kontrak di BPS, saya diterima lagi di BKKBN tahun 2024. Itu kebetulan ada buka lowongan untuk bagian pendataan Badan Keluarga Berencana Nasional. Jadi waktu itu saya diterima di BKKBN juga sama pekerjaannya. Kebetulan saya di bagian pendataan, dan di situ saya mau bilang kalau untuk peran statistika itu sendiri sangat-sangat penting, di mana semua pekerjaan yang saya lakukan atau saya kerjakan di BKKBN itu mereka benar-benar memakai ilmu statistik sangat jelas. Kalau di BPS saya kan cuma di bagian pendataan, kayak data-data mentahnya saja. Kalau di BKKBN kemarin itu sangat real yang saya lihat, di mana mereka selalu melihat dari data-data sebelumnya untuk melakukan atau melaksanakan program yang akan datang dalam tahun berjalan. Contohnya seperti awal tahun 2024 itu mereka melihat kembali data-data program-program yang sudah dikerjakan dari 2023 atau 2022. Nah, dari data-data tersebut akan dipakai lagi untuk mengevaluasi kembali bagaimana perencanaan atau penganggaran yang akan dipakai untuk tahun ini. Jadi untuk kita semua, saya mau bilang kalau untuk jurusan statistika itu di dunia pemerintahan itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kita waktu kuliah, saya juga bersyukur karena di samping teorinya 50%, ada prakteknya 50%, dan ketika bekerja itu di samping kita bekerja dan di samping kita dapat memakai software seperti Excel atau RStudio, kita juga disuruh untuk harus bisa menginterpretasi apa yang kita kerjakan. Dan itu saya sangat bersyukur karena ketika kuliah saya sudah terbiasa dengan yang namanya harus interpretasi sebuah data itu secara jelas, secara akurat. Jadi ketika saya bekerja di BKKBN, di samping kita menyajikan data, kita juga harus dituntut untuk bisa menggambarkan data itu secara luas, secara umum, dengan keadaan sebenarnya. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengambil jurusan statistika, menurut saya itu adalah salah satu keputusan yang paling benar dan paling tepat untuk bagi kita yang mempunyai minat di bidang pemerintahan. Itu sangat-sangat penting menurut saya. Di bidang industri juga seperti itu. Dan untuk tahun 2025, setelah saya 2024 pertengahan, saya mendengar atau melihat ada pembukaan tes CPNS, saya mencoba untuk memilih dari dinas-dinas yang ada di Provinsi NTT, dan ternyata saya lihat banyak peluangnya itu di Malaka, dan saya mengambil keputusan untuk mendaftar di Bapperida Malaka.
Dan untuk sampai di Baperida Makalaka setelah lulus, saya juga dipercayakan atau kita kan dipilih juga. Setelah lulus kita dipilih juga, kebetulan saya dan Mita dan Kak Ona di bagian perencanaan pembangunan. Dan di situ untuk jurusan statistika itu sangat berguna ilmunya di situ karena untuk pembangunan, merencanakan suatu pembangunan kita harus melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat program-program juga dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya rasa ilmu yang kita dapat itu sangat-sangat berguna. Seperti suruh untuk buat atau memproyeksikan keadaan yang akan datang 5 tahun ke depan dengan data-data yang lalu. Dan itu membuat saya bersyukur sekali karena di waktu di kampus sudah diajarkan atau sudah mengenal tentang metode-metode yang sudah kita pelajari. Jadi mungkin ke depannya kita juga baru bekerja 1 bulan, jadi mungkin ke depannya masih ada lagi yang harus dipakai dalam bidang kami dari metode-metode atau pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi untuk adik-adik semua yang ingin bergabung, ayo bergabung di jurusan statistika. Jika minat kalian di bidang pemerintahan, pasti tidak akan menyesal dengan mengambil jurusan ini. Karena banyak sekali kegunaan yang dapat adik-adik rasakan ke depan setelah menempuh pendidikan jurusan statistika. Soalnya kalaupun tidak di bidang pemerintahan, di bidang industri atau di perbankan, di mana saja semua dipakai. Dan saya rasakan itu setelah saya lulus itu saya dapat di BPS, di BKKBN, dan puji Tuhan sudah menetap di Baperida Malaka. Mungkin untuk software yang juga secara umum tadi sudah saya jelaskan seperti software yang kita pelajari di kampus. Kalau di BKKBN kemarin kita pakainya Excel dan RStudio. Terus di BPS Excel. Terus di Baperida kemarin kita kerja untuk memproyeksikan data dari tahun-tahun sebelumnya itu kita pakainya Excel sama RStudio. Jadi adik-adik semua untuk software-software yang kita dapat di kuliah ini nantinya kalau dipelajari dengan baik akan sangat berguna saat kita bekerja. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika banyak salah atau kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elsa atas presentasinya. Sebelum kita lanjutkan, ini untuk Kak Elsa ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saat para narasumber mulai memasuki dunia kerja, tantangan atau hal apa yang dirasa masih perlu ditingkatkan? Mungkin Kak Elsa bisa langsung menjawab. Oh iya, coba Inggit ulangi pertanyaannya, saya ini kurang ini. Ya baik, saat memasuki dunia kerja, tantangan atau hal apa yang dirasa masih perlu ditingkatkan? Oh iya, baik. Terima kasih. Untuk izin saya menjawab. Kalau dari diri saya, tantangan dan apa yang perlu ditingkatkan dalam diri kita, kalau dari saya, bagaimana kita membuka diri kita untuk mau untuk belajar, menyesuaikan diri lagi dengan apa yang akan kita jalani. Dan kita juga harus mudah untuk beradaptasi. Kita jangan hanya ketinggalan terus di
hal-hal yang membuat nyaman. Kita harus berani keluar dari hal yang membuat nyaman, dan kalau bisa kita lebih meningkatkan diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik, agar ketika kita bekerja, kita dapat untuk membuat diri kita itu bisa berarti atau berguna di berbagai tempat atau bidang yang kita lamar untuk bekerja. Dan untuk tantangannya itu di era sekarang sih, untuk lowongan pekerjaan sih memang sulit sih, tapi dari usaha dari diri kita sendiri, bagaimana kita hadapi suatu tantangan itu, apakah kita mudah menyerah atau tidak, dari diri kita sendiri. Kalau ketika kita melamar di sana sini ditolak, jangan pernah menyerah, tapi kita coba lagi. Kalau bukan di sini pasti masih ada di tempat lain. Jadi pesan saya, jangan putus asa, pasti ada jalannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elsa sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya. Untuk Kak Mita mungkin bisa menjawab, seberapa relate pembelajaran selama kuliah untuk penerapannya di dunia kerja, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Mita, silakan. Oke, Kak Inggi, terima kasih. Ini pertanyaan dari Usni ya. Untuk seberapa relate pembelajaran selama kuliah sama penerapannya di dunia kerja. Ya sebenarnya kalau mau dibilang ya 50% 50% ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk relate-nya itu lebih tepatnya itu pas kita praktikum ya. Pas kita praktikum itu untuk praktik softwarenya itu sangat-sangat relate sangat-sangat relate dengan waktu kerja. Jadi contohnya seperti yang saya bilang tadi, di bidang pemerintahan itu kemarin kita mendapatkan tugas untuk memproyeksi data 5 tahun menggunakan data-data sebelumnya, kita memproyeksi data untuk 5 tahun mendatang. Nah itu kan kalau mau dibilang sangat relate sama pembelajaran di perkuliahan. Dan ada satu lagi terkait dengan interpretasi. Waktu kita kuliah itu, terutama pas saat praktikum, itu memang saya sangat-sangat bersyukur juga karena waktu praktikum itu kita benar-benar ya ditekan untuk baik ya. Kita ditekan untuk bagaimana kita menginterpretasi hasil output yang ada dari software. Nah itu ke bawah sampai kita kerja dimanapun teman-teman berada, ketika ada data dan disuruh interpretasi, pasti sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Mungkin itu saja Kak Inggit. Ya, benar Kak Usni. Berarti harus serius dalam menyelesaikan laporan praktikum. Karena walaupun ya kadang kita mengeluh ya, kadang mengeluh karena memang laporan praktikum yang begitu banyak, tetapi itu ketika teman-teman sudah menyelesaikan uh, studinya, itu sangat berguna di dunia kerja, sangat-sangat berguna. Ya baik, Itu terima kasih Kak Mita atas jawabannya. Berarti nanti teman-teman kalau mau join di jurusan statistika harus benar-benar fokus mengerjakan tugas-tugasnya karena pastinya akan sangat bermanfaat nanti di dunia kerja. Untuk beberapa pertanyaan lainnya nanti akan saya bacakan pada sesi Q&A. Kita lanjutkan dulu untuk narasumber selanjutnya. Kak Riki, kepada Kak Riki dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Akprin Indonesia, Bapak Edi Sutanta, kemudian yang saya hormati Ketua Prodi Statistika Bapak Yudi Setiawan, beserta seluruh dosen dan Sivitas Akademika Universitas Akprin Indonesia, dan juga ya, apa, nggak lupa juga untuk semua rekan-rekan atau rekan-rekan alumni atau mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam webinar pada pagi hari ini. Izin share screen. Sudah
muncul ya, Mbak Inggit ya? Sudah terlihat. Ya. Ya, berikut akan saya coba share pengalaman saya dan ya yang saya alami selama uh, saya berkarir dan saya tentunya menyelaraskan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu statistik era kini, peluang karir luas di industri dan pemerintahan. Nah, kebetulan untuk paparan yang saya sampaikan pada pagi hari ini saya batasi hanya sebagai sesuai dengan yang saya alami, yaitu di peluang karir di industri untuk lulusan statistika. Sepintas tentang profil saya, saya lulusan Akprin tahun 2016. Kalau dirunut ke belakang berarti saya masuk kuliah itu tahun 2012. Masuk Akprin itu dari jalur beasiswa sampai lulus. Nah, kebetulan waktu itu masih ada slotnya untuk jurusan statistika. Kemudian selama kurang lebih 4 tahun saya menjalani proses perkuliahan di Universitas Akprin. Nah, saya aktif di UKM dan UKM Satmabara dan Himatika. Waktu dulu itu namanya Himatika. Kalau sekarang kan Himastat kalau nggak salah. Untuk posisi kerja saat ini saya sebagai costing senior officer di PT Anugraha Marta Global, salah satu manufacturing facility dari Dexa Group. Ini merupakan perusahaan baru hasil akuisisi dari salah satu perusahaan farmasi asal Jerman di wilayah Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, ini saya mencoba merangkum dari beberapa sumber yang saya tahu. Itu statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, menganalisa, serta menyimpulkan dan menafsirkan data untuk digunakan dalam satu pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, dari proses perkuliahan atau pendidikan di jurusan statistika itu sendiri, yang menurut saya yang diharapkan dari lulusan statistika itu apa aja sih skill yang yang diperlukan untuk bisa bersaing di sektor industri, terutama uh, di manufacturing. Kebetulan ini ada beberapa skill yang memang sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama yaitu analisa data, kemudian pemrograman statistik, mungkin dari ada namanya coding R, terus kemudian ada Python dan SQL. Nah, SQL ini yang memang sangat-sangat diperlukan di beberapa industri kayak gitu. Selanjutnya itu logika dan critical thinking. Dan yang terakhir yaitu storytelling dengan data dan visualisasi data. Nah, kita sebagai lulusan statistika itu nggak hanya diharapkan itu cuman bisa memvisualisasikan data aja, tapi kita juga harus bisa men-storytellingkan visualisasi data yang kita buat. Nah, misalkan dari data tren penjualan, uh, dari data tren penjualan, kemudian kita bisa lihat tren penjualannya itu naik atau turun, kemudian apa yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa analisa dari data tren penjualan tersebut, kemudian bagaimana atau strateginya seperti apa untuk meningkatkan penjualan di tengah daya beli konsumen yang sedang menurun saat ini. Selanjutnya, apa aja sih peluang statistika di industri manufaktur beserta posisinya, yaitu pertama itu ada di forecasting. Nah, forecasting ini kaitannya dengan proses budgeting di awal tahun sama untuk sales atau revenue. Selanjutnya yaitu financial planning and analysis, dan yang terakhir yaitu analis juga, tapi di berbeda bidang, yaitu pertama di demand planning untuk memplanningkan
apa-apa yang kita butuhkan nih sama apa-apa yang nanti yang bakal kita distribusikan atau kita apa namanya kirimkan ke customer. Kemudian ada KPI analis, dan yang terakhir yaitu business controller. Nah, kaitannya statistik dengan akuntansi, kebetulan sekarang saya bekerja di bidang akuntansi, yaitu lebih tepatnya di cost accounting. Nah, di akuntansi masa kini itu nggak hanya perihal catat mencatat, namun juga berbasis sistem. Nah, jadi memang banyak sekarang industri manufaktur atau industri-industri lainnya itu menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning seperti SAP, kemudian ada Oracle, ada Odoo, Microsoft Dynamics, dan lain-lainnya. Nah, itu juga kita perlu ya untuk memakai tool-tool yang seperti itu. Nah, di samping kita menggunakan untuk operasional, kita juga butuh untuk analisa. Nah, analisa itu juga didukung dengan penggunaan dashboard analytics untuk keperluan prediktif, kemudian analisa-analisa terkait nantinya apa namanya hmm, forecasting, budgeting, dan lain-lain. Nah, fokus utama di sini untuk yang kenapa akuntansi pakai apa ERP, pakai tool-tool berbasis sistem itu agar eh, akuntansi itu sekarang itu bukan hanya sebatas laporan. Jadi kita itu harus provide beberapa analisa yang digunakan nantinya untuk membuat suatu improvement. Nah, improvement di sini ya ada beberapa macam, bisa menaikkan sales, kemudian efisiensi biaya atau untuk menurunkan cost, dan lain-lain. Nah, skill yang dicari dalam dunia akuntansi masa kini itu sebenarnya paling banyak itu di analisa dan data driven mindset dan ketelitian. Nah, yang paling pertama memang ketelitian ya, karena memang akuntansi sekarang berbasis sistem, jadi memang apapun yang kita input, apapun yang kita masukkan ke dalam sistem tersebut itu kita harus benar-benar teliti sehingga kita nggak menginput ya data yang bisa dibilang sampah, dan nantinya akan kita dapat lagi analisa-analisanya juga kurang bagus gitu, karena kita memang inputnya juga kurang bagus ya gitu. Nah, beberapa mungkin apa namanya materi kuliah dan aplikasinya di bidang akuntansi, yaitu pertama untuk statistika deskriptif itu nanti bisa aplikasinya di akuntansi itu ada summary laporan keuangan, nanti bisa kita lihat oh rata-rata penjualannya seperti apa, rata-rata cost-nya seperti apa, rata-rata cost per departemen itu seperti apa, dan statistika deskriptif yang lain, nah gitu. Kemudian ada time series analysis. Di sini ada forecast untuk cash flow, kemudian ada budgeting. Selanjutnya itu data visualisasi berupa dashboard dan KPI monitoring. Lanjut untuk pemrogramannya itu ada R, Python, sama SQL itu untuk otomatisasi rekonsiliasi dan pelaporan, juga untuk menambah beberapa alternatif untuk analisa. Nah, yang terakhir yaitu regresi untuk kita estimasi biaya, sales, dan profit margin. Nah, di sini untuk apa ini yaitu lulusan statistik itu dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat melalui akurasi data yang analisa data yang akurat kayak gitu. Nah, dengan akurasi analisa data yang di provide oleh lulusan statistika, perusahaan diharapkan mengambil keputusan, menentukan arah jalannya perusahaan itu menjadi lebih tepat kayak gitu. Misalkan kita harus strategi marketingnya seperti apa, strategi apa namanya efisiensi cost di operasional itu seperti apa. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ingrid selaku moderator.
Ya baik, terima kasih Kak Riki atas pemaparannya. Dari ketiga narasumber kita tadi, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak di kolom komentar. Yang pertama ini izin bertanya Kak, semisalnya pada saat tes atau melamar kerja itu biasa dites langsung menganalisis data atau ada tes lainnya? Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oh ya, kebetulan karena memang dari awal saya sudah berpengalaman di bidang akuntansi, kemudian ada di cost accounting, jadi ya untuk tes waktu waktu rekrutmen itu ya pasti berhubungan dengan cost accounting dan pengalaman saya di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya seperti itu. Kalau untuk analisa data, palingan hanya misal kayak kita diminta untuk mengerjakan perhitungan cost of goods sold atau cost good manufacturing. Nah, cost of goods sold itu biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menjual barang tersebut atau memproduksi barang. Nah, ya kita bikin analisanya misal kalau dari komponen COGM itu yang eh, beberapa komponen naik itu nanti bakal impactnya kemana aja. Nah, itu paling analisa langsung seperti seperti itu sih. Ya baik, terima kasih Kak Riki. Kemudian ini ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu oleh narasumber, soalnya ini pertanyaannya sepertinya cukup umum ya. Syarat untuk masuk di perusahaan, mungkin dimulai dari Kak Riki dulu, silahkan. Syarat untuk masuk perusahaan tergantung posisinya gitu. Misalkan kalau untuk entry level seperti staff itu untuk lulusan S1 itu yang paling pertama untuk yang fresh grade itu biasanya dia aktif organisasi atau tidak gitu. Kemudian pengalaman-pengalaman magangnya seperti apa. Nah, kebetulan kan akhir-akhir ini memang banyak ya untuk kampus Merdeka gitu. Nah, itu biasanya ada alokasi waktu antara 1 sampai 5 atau 6 bulan itu setiap perusahaan memang mereka mengambil dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah hitungannya semester akhir untuk internship di perusahaan tersebut. Nah, nantinya itu nanti jadi dasar mereka untuk rekrut juga waktu mereka lulus kemudian melamar pekerjaan. Nah, di samping itu dari syarat internship juga dia mengajukan syarat lagi dia udah pernah internship. Jadi ya memang ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan untuk apa namanya sudah internship atau udah pengalaman berapa tahun nah gitu. Nah untuk yang fresh grade ya palingan di internship itu kayak gitu. Nah untuk melihat seberapa dia udah pernah terjun di perusahaan itu berapa lama sih walaupun sebagai magang atau kalau dulu di Akprin itu ada namanya KP atau PKPI ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Berarti memang pengalaman-pengalaman kerja kita selama kuliah, kemudian organisasi-organisasi yang kita ikuti selama kuliah itu sangat berperan penting ya dalam proses mengikuti apa namanya pelamaran di perusahaan gitu ya. Kemudian mungkin bisa dijawab oleh Kak Elsa atau Kak Mita, mungkin salah satunya saja. Baik, kalau dari saya untuk persyaratan awal masuk ke suatu bidang atau pekerjaan yang dilamar, kalau dari saya dilihat lagi dari persyaratan yang diberikan dari kantor itu sendiri untuk dapat melamar. Jadi yang terpenting persyaratan secara umum diberikan oleh
kantor atau tempat kita lamar, tetapi persyaratan yang ada dalam diri kita sendiri itu seperti skill yang sudah kita punya itu lebih baik untuk kita tingkatkan lagi. Misalnya kita melamar di bagian seperti saya waktu itu di bagian pendataan, kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan nanti kalau kita melamar di pekerjaan tersebut. Jadi sebisa mungkin kita harus usahakan untuk menyiapkan diri kita sendiri dengan skill yang sudah kita punya, kita lebih tingkatkan lagi sehingga waktu kita dipakai atau diterima untuk bekerja, apa yang sudah ada dalam diri kita itu seperti skill kita sendiri itu dapat kita pakai untuk bekerja dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Elsa. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar akan saya lanjutkan nanti. Saya persilahkan dulu kepada teman-teman yang memberi reaction untuk angkat tangan. Silahkan kepada Mas Afore Bias Agung. Dipersilakan jika ada ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Ya, sudah terdengar. Disampaikan juga nanti ingin bertanya ke siapa. Oke, siap. Di sini pertama, perkenalkan saya Avori, biasa Konstantino Duha, biasa disapa Avo. Saya mahasiswa statistika Universitas Akademik Indonesia angkatan 2023. Eh, di sini saya mau cerita sedikit pengalaman. Saya punya saudara itu dia kerja di salah satu perusahaan yang bonafit dan dia itu bukan basic lulusan statistika, tapi dia lulusan teologi ya. Namun selama proses perkuliahan dia itu dia di sering kerja di bidang apa itu data analis dan data engineering. Nah, selama bekerja di bidang itu yang disampaikannya ke saya bahwasanya kebanyakan yang bekerja di bidang-bidang tertentu yang sebenarnya harusnya basic statistika itu bukan orang-orang yang statistika, namun orang-orang yang di luar jurusan tersebut. Nah, di sini saya mau bertanya untuk kakak-kakak mungkin lebih tepatnya ke Kak Dwi ya tadi ya, Kak Dwi, Kak Riki, di mana kan Kak Riki ini kerjanya di salah satu perusahaan yang dimana kebanyakan menggunakan software-software yang memang eh, misalnya kayak Python, SQL, dan lain sebagainya. Nah, apalah hal yang membuat kita itu bisa lebih dari orang-orang yang beda jurusan dengan kita, sehingga kita bisa lebih diprioritaskan untuk masuk ke salah satu perusahaan yang ingin kita tuju. Nah, kemudian setelah apa yang perlu kita siapkan, lalu apa aja sih selama perkuliahan ini yang betul-betul misalnya kita sudah belajar banyak nih tentang ini, tapi inilah yang masih belum ke explore atau teraplikasikan secara betul di dunia pekerjaan. Nah, kemudian itu udah pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga nih untuk Kak Riki sekali lagi, semisal nih ada niatan dari mahasiswa statistika untuk ikut internship lah di tempat perusahaan Kak Riki, apakah bisa menjadi jembatan untuk kita nanti mahasiswa ya biar bisa mendapatkan pengalaman yang belum banyak kita dapatkan di kampus kita. Terima kasih. Oke, Cukup. baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Riki mulai dari pertanyaan yang pertama tadi. Eh, Bagaimana tanggapannya mengenai eh, di dunia kerja itu banyak yang bukan lulusan statistika, tapi eh, bekerjanya di bidang statistik gitu. Oh ya, mengenai pekerjaan yang memang tidak sesuai seperti jurusan waktu kuliah itu, ya pengalaman saya malah sebaliknya. Saya lulusan statistika, tapi saya bekerja di bidang akuntansi ya gitu. Nah, itu ya apa namanya ya, menanggapi itu ya memang sah-sah saja selagi pengalaman kita itu memang align sama pekerjaan yang dituju atau yang nantinya dilamar, kemudian skill kita atau kemampuan yang kita miliki itu memang sesuai dengan requirement yang perusahaan apa butuhkan, kemudian
ya balik lagi untuk analisa data kan memang hal yang umum ya gitu. Eh, Istilahnya di dipelajari atau dipelajari di berbagai jurusan. Contohnya kalau contoh di Deksa sendiri itu ada namanya bagian data analis di HO-nya itu malah mereka kebanyakan diisi sama orang dari teknik elektro, kemudian teknik informatika dan manajemen informatika seperti itu. Ya mungkin ada tanggapan dulu dari Mas, tadi siapa Mas Avore ya? Silakan. Avo. Avo ya, silakan. Nah, mungkin yang lebih saya harapkan itu Kak, apalah hal lebih yang bisa kita yang menjadi nilai plus kita dari orang-orang dari jurusan lain yang sama-sama nge-hire di eh, posisi yang ingin kita lamar nanti. Apalah yang menjadi nilai lebih kita yang bisa membuat orang-orang yang misalnya HRD nanti misal pas mau interview atau apa, kita bisa menunjukkan lebihnya kita dari orang-orang yang dari jurusan lain gitu. Apa yang nilai lebih kita gitu. Ya, Nilai plus seperti itu. jika memang kita contoh di kita ibaratkan nih, kita posisikan kita sebagai lulusan statistika ingin mendaftar sebagai data analis. Nah, untuk saingannya itu dari berbagai jurusan tersebut. Yang pertama kita punya fondasi yang kuat untuk menjadi seorang data analis. Misal dari analisa datanya, terutama di analisa data statistik dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu harusnya. Nah, sekarang saya berbicara harusnya atau idealnya orang statistika itu secara berpikir, secara kerangka berpikir dia lebih lebih runtut jika dibandingkan dengan jurusan lain. Misal contoh kalau yang saya pelajarin dulu itu ada namanya uji hipotesa ya. Uji hipotesis medis itu kan kita diruntut tuh dalam menganalisa kita itu harus bikin apa dugaan sementara dulu, kemudian dan lain-lain sampai nanti akhirnya kita ngambil keputusan. Nah, itu kan kita memang sudah diajarkan atau dibiasakan dalam perkuliahan itu berpikir secara runtut kayak gitu. Nah, di samping itu juga kita ada harusnya kita eh, memiliki logik yang lebih dari yang lain karena memang ada ini ya kita ada pelajaran logika matematika di situ. Nah, kebetulan memang kalau dari saya di accounting ini logik itu memang sangat berguna sekali ya gitu. Misal contoh kalau dari ada sesuatu permasalahan di sistem. Nah, kita kan nggak bisa langsung, oh kita tanya IT-nya langsung, kita tanya sistem analisnya langsung kayak gitu. Nah, kita kan juga harus punya ini dulu kan, apa namanya, dugaan sementara dulu nih, karena apa? Nah, kita runtut dulu tuh, sesuai sama yang kita pelajari, yaitu dari kita runtut ini karena apa, kemudian balik di, oh misal contoh, karena apa namanya, salah satu programnya nggak kita jalanin. Nah, kenapa programnya nggak kita jalanin? Nah, balik lagi itu kan nanti ada tool untuk improvement namanya YY analysis ya. Nanti kita apa kita gali lagi sampai benar-benar yang dia itu root cause-nya nggak ada Y lagi kayak gitu di sini udah mentok. Oh, berarti ini root cause-nya nih kayak gitu. Nah, itu kan sama lah seperti analisa data ya memang seperti itu sama seperti yang kita pelajari di bangku perkuliahan. Ya, mungkin kalau menurut saya sih seperti itu ya, kelebihan lulusan statistika ketika melamar sebagai data analis atau apa namanya posisi yang memang dia butuh analytical thinking lebih jika dibandingkan dengan lulusan yang lain. Ya baik, terima kasih Kak Riki untuk pertanyaan selanjutnya yang dari Mas Alvo tadi, sekaligus ini merangkum dari Pak Edi. Eh, apakah nanti PT Anugerah Amarta Global itu bisa menerima mahasiswa dari Akprin University untuk melakukan magang begitu, Mas? Terima kasih. Kebetulan untuk per sekarang itu belum ini ya, belum ada informasi atau belum ada kebutuhan untuk kita menerima
internship. Nah, kemudian untuk di level eh, corporate sendiri di Dexa Group itu program internship, nanti bisa dicek juga di dexagroup.com. Kemudian nantinya ya cek-cek aja untuk apa namanya loker atau apa gitu terkait sama internship. Nah, saya karena itu corporate dan memang lokasinya jauh dari tempat saya bekerja, nah saya lebih lebih condong lebih tahunya yang untuk proses yang di Sangyang. Nah, kalau untuk Sangyang Perkasa atau di Kalbe Nutrisional itu untuk proses magang atau internship itu mereka biasanya ini apa namanya me- meminta persyaratan kalau dia tuh sebelumnya udah pernah internship juga kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Riko. Untuk teman-teman nanti yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai internship dan loker di Dexa Group bisa membuka langsung di websitenya dexagroup.com ya. Selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab juga mengenai magang ini oleh Kak Mita, silakan. Baik, baik Kak Inggi, terima kasih. Mungkin saya langsung menjawab ya Kak, untuk pertanyaan dari Pak Edi. Nah, kebetulan di Bapeda Kabupaten Malaka, sepertinya 2 minggu yang lalu, itu dari kami baru menerima 2 mahasiswa magang. Tetapi secara keseluruhan, kami menerima Kabupaten Malaka, itu menerima sekitar 150 mahasiswa magang yang mereka itu dibagi ke beberapa dinas di Kabupaten Malaka. Kebetulan di Bapeda atau di Baparida sendiri itu kami menerima 2 mahasiswa magang untuk tahun ini. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya itu memang sekitar 10 sampai 15 orang yang memang diperbolehkan untuk mendapatkan pengalaman di Bapeda. Seperti itu Kak. Jadi untuk mahasiswa magang nanti bisa diterima di Bapeda gitu begitu kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Mita. Untuk informasinya mungkin bisa diakses melalui apa, Kak? Oh ya Kak, untuk informasinya itu nanti mungkin bisa melalui saya langsung Kak, nanti saya komunikasikannya dengan kepala bidang, nanti kepala bidang yang akan menjadi media untuk komunikasi antara kampus nanti dengan kepala kantor Kak. Iya, baik, terima kasih Kak Mita. Mungkin untuk teman-teman nanti yang ingin, masih mahasiswa yang ingin mengetahui informasi magang atau internship bisa langsung ke Kak Mita. Mungkin nanti di akhir bisa kita sampaikan informasi mengenai kontak Kak Mita ya, gitu. Baik, selanjutnya kepada yang angkat tangan dulu, kepada Mas Sofyan dipersilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya. Apa suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Terima kasih kesempatannya Bu Moderator. Kemudian di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya Sofyan Susnair Delawa. Sebelumnya saya kuliah di Akrin juga. Saya angkatan 2019. Pertama mungkin saya sapa dulu yang terhormat Pak Edi Sutanta sebagai Rektor Universitas Akrin Indonesia. Halo Pak, ketemu lagi. Dan dosen-dosen saya dulu Pak Yudi, Bu Kris, Bu Rohana, yang mungkin tidak semua bisa saya sebutkan, dan kakak-kakak tingkat mungkin atau adik-adik yang ada di tempat ini, salam bertemu. Mungkin saya akan bertanya sedikit sama tiga narasumber. Yang pertama itu sama Mas Riki ya. Eh, oh ini dulu, sama Kak Mita sama Kak Elsa. Kak Mita sama Kak Elsa mungkin ya ada kita waktu itu masih sejaman tapi untuk karir hari ini selamat untuk Kak Elsa sama Kak Mita. Ini yang ingin saya tanyakan mungkin untuk prosesnya itu kita semua sudah tahu bagaimana cara masuknya, tahap-tahapnya. Mungkin kendala sampai detik ini itu yang ingin saya tanyakan atau tantangan yang didapatkan waktu sebelum masuk, proses masuk dan saat ini
sudah mungkin bisa dibilang dalam pra untuk menjadi seorang aparatur negara. Eh, Mungkin itu kendala-kendalanya. Kemudian saya bertanya sama Mas Riki, eh, mungkin saya lebih tertarik di jabatan Mas Riki sebagai supervisor ya. Jadi untuk saya pribadi melihatnya cukup apa namanya, bangga ada alumni dari Akrin itu menjabat sebagai supervisor. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait itu, Mas, ada nggak sih kayak tips-tipsnya gitu? Sebelum ke tipsnya mungkin prosesnya itu seperti apa dan adakah bocoran-bocoran dikit, mungkin ada rahasia-rahasia tertentu untuk mencapai di posisi tersebut. Mungkin itu dulu sih. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Sofyan. Mungkin yang pertama, kita langsung saja ke Kak Elsa, gitu. Bagaimana kendala atau tantangan yang dialami selama proses em, melamar pekerjaan, kemudian dan setelah diterimanya itu seperti apa kendala dan tantangannya? Silakan Kak Elsa. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini saya menjawab versinya saya untuk kendala dan tantangan yang dihadapi sebelum bekerja ya. Iya Kak, sebelum bekerja di posisi yang sekarang. Selama Iya, prosesnya itu seperti apa prosesnya, kemudian setelah diterimanya apakah ada kendala atau tantangan? untuk kendala dan tantangannya memang selalu ada sih dari awal sampai sekarang. Untuk tantangan dan kendalanya itu untuk yang sebelum awal masuk itu pertama kita harus mencari mencari pekerjaan itu sendiri. Dan yang kedua tentunya persaingan. Persaingan untuk kita masuk ke dalam pekerjaan itu, dan yang ketiga itu adalah setelah kita masuk itu kita harus bisa juga mempelajari hal-hal yang belum kita pelajari mungkin, dan hal-hal yang belum kita kuasai dari saya itu. Dan untuk sekarang itu sebelum, dan untuk sekarang kita juga lagi berada di tantangannya itu saat bekerja kita juga harus dilatih untuk tiap hari belajar hal-hal baru. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya atau hari-hari yang sudah lalu kita tidak mempelajari atau tidak membayangkan apa yang akan kita kerjakan di proses atau tahap ini. Kita dituntut lagi untuk harus siap belajar hal-hal baru yang belum kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elsa. Apakah ada tanggapan dari Mas Sofyan mengenai yang tadi disampaikan oleh Kak Elsa? Eh, Sejauh ini sih cukup mungkin karena saya ingin bertanya karena rencananya ke depannya mungkin bisa menyusul kakak-kakak yang lain yang ada di sini kan bisa menyusul bisa tahu seperti Baik, terima kasih. itu. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan untuk Kak Riki tadi, proses untuk mencapai posisi saat ini dan mohon tipsnya Kak, bagaimana bisa mencapai posisi yang saat ini. Silakan Kak. Ya, dimulai dari peribahasa ini ya, ada istilah berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, nah gitu. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, sebenarnya belum bersenang-senang banget sih, kayak gitu. Nah, eh, jadi awalnya itu memang eh, ya nggak senengnya itu pertama untuk di tahun 2016 itu kan memang ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan data analis. Nah, di situ
saya coba apply kayak gitu. Terus kemudian oh ternyata memang dari apa namanya, dari kualifikasi atau dari memang kemampuan diri saya itu masih belum cukup tuh untuk sebagai data analis. Nah, terus ada kesempatan waktu itu di Wings Group kayak gitu kan, eh, kebetulan memang dia itu beda jalur karena memang di bidang akuntansi kayak gitu. Nah, dari situ saya menerima, ya nggak apa-apa lah, memang banyak kok yang dia itu bekerja memang nggak sesuai sama jurusannya. Nah, kemudian di Wings itu saya sekitar 1 tahun. Nah, 1 tahun kok nggak ada peningkatan ya kayak gitu. Saya hanya mengerjakan rutinitas pekerjaan ya keseharian seperti itu, input data, terus matching, recon dan lain-lain. Nah, eh, di akhir bulan ke-12 itu saya memutuskan untuk resign. Resign dengan dengan waktu itu saya belum mendapat tawaran pekerjaan atau mendapat pekerjaan yang baru kayak gitu. Nah, kemudian di situ proses 3 bulan baru saya menerima eh, apa mendapat pekerjaan di PT Kayu Permata sebagai cost accounting. Nah, cost accounting itu kenapa? eh, nah, di situ juga sebenarnya dari yang admin accounting yang mengerjakan semua pekerjaan accounting, menjadi seorang yang bekerja di cost accounting itu memang berbeda banget kayak gitu. Nah, di situ saya coba tuh dalam jangka waktu 6 bulan, setahun, kemudian baru baru ketemu nih feel-nya kayak gitu. Oh, ternyata passion saya tuh di situ kayak gitu, di cost accounting. Nah, setelah itu saya baru ya meningkatkan potensi diri saya di bidang cost accounting, tentunya dengan menerapkan beberapa ilmu-ilmu yang saya dapat di perkuliahan kayak gitu. Nah, ya dari proses yang eh, di cost accounting itu, kalau misal dia setiap bulan waktu closing bulanan itu memang harus dilakukan di tengah malam kayak gitu ya, di setelah jam 12 malam. Nah, di situ saya belajar karena memang di jam 12 malam kan sudah nggak ada inputan data sama yang dari departemen lain. Makanya saya di situ belajarlah lebih untuk eh, di ERP-nya, yaitu saat itu saya pakai SAP. Nah, setelah itu setelah berjalan hampir 3 tahun, eh, saya nggak puas diri gitu di posisi tersebut. Waktu itu posisinya masih staff cost accounting. Kemudian saya mencoba apply untuk eh, mau menaikkan posisi saya gitu, mau mengembangkan karir. Nah, kebetulan ada kesempatan di PT Free Denison sebagai cost accountant. Nah, di situ levelnya sudah naik jadi senior staff. Nah, di Free Denison ini yang sebelumnya saya dimanjain nih sama accounting sistem yang dia udah otomatis banget ya gitu, jurnal tinggal klik. Nah, sekarang di Every Denison yang notabene dia perusahaan Amerika multinasional, ternyata dia menggunakan sistem yang berbasis manual. Jadi di situ saya belajar lagi untuk cost accounting-nya, belajar untuk konsep, terus kemudian perhitungan manualnya, perhitungan apa namanya, sheet by sheet. Nah, setelah saya sudah menguasai, berarti kan saya udah dapat 2 pengembangan nih. Dari pertama, dari secara sistem saya udah tahu, secara ERP saya udah tahu, kemudian secara konsep, secara manual pengerjaan itu saya udah tahu. Nah, setelah itu saya eh, berpikir untuk oh ya udah, ini saatnya saya untuk naik menjadi ke level yang selanjutnya, yaitu level supervisor. Nah, kebetulan memang waktu di waktu 2023 atau 2024 itu saya dihubungin oleh apa namanya, HR dari PT Sangyang Perkasa untuk mencoba, mau nggak nih nyoba jadi supervisor kayak gitu di PT
saing yang berkasa tersebut. Nah, waktu itu udah saya coba gitu. Nah, setelah masa percobaan 3 bulan, akhirnya cocok. Nah, waktu itu saya diangkat tuh eh, jadi supervisor. Nah, di SHP itu saya juga supervisor. Jadi saya mengepalai ada 3 staff. Kemudian setelah dirasa skill supervisi saya udah lumayan selama kurang lebih 1,5 tahun, ya saya eh, orientasinya nggak masih sama karir, dan juga ya saya butuh ini apa butuh sesuatu yang lebih kayak gitu. Di samping karir juga kan benefit juga mengikuti. Nah, kebetulan ada ya sama di reach out lagi sama HR-nya Dexa untuk apa namanya ngelit kayak gitu, ngelit di costingnya AAG, karena kebetulan AAG itu kan baru ya, jadi memang mulai dari nol, perancangan sistemnya itu juga dari nol. Nah, itu makanya saya menerima di situ kayak gitu, karena memang ya ada kesempatannya. Di samping kesempatannya memang ada, demand untuk posisi cost accounting itu memang banyak, sementara supply-nya dikit. Posisi orang-orang dengan skill atau kemampuan cost accounting itu terbatas, tapi demand-nya banyak, permintaannya banyak kayak gitu. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan seorang cost controller, cost accountant untuk eh, apa namanya, ya mengontrol lah kemampuan pembiayaannya mereka, sehingga mereka sustain di tengah ekonomi global yang nggak menentu seperti saat ini, seperti itu. Jadi memang untuk tipsnya ya jangan cepat puas, kemudian terus mengembangkan diri, gali potensi diri, kemudian ya apa namanya ya terus belajar, dan eh, setelah kita sudah itu semua, terus kita udah pantas, nah nanti juga kesempatan akan datang ke kita sendiri gitu. Baik, terima kasih Kak Vivi, atas tips-tipsnya tadi ya. Jadi teman-teman harus terus berkembang, harus terus belajar gitu untuk bisa lebih mencapai posisi yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan membacakan pertanyaan. Oh, ini untuk masukan ya, untuk adik-adik, mungkin dari kakak-kakak narasumber, masukan bagi adik-adik yang sedang menempuh sekolah ataupun prodi. Itu untuk kemajuan bersama, itu ada masukan atau saran-saran dari kakak-kakak. Mungkin juga bisa untuk teman-teman di sini yang ingin masuk atau mendaftar di jurusan statistika, mungkin bisa diberikan masukan atau saran-sarannya gitu. Mulai dari Kak Mita mungkin, silakan Kak. Oke, suara saya kedengar Kak Inggit? Iya, sudah terdengar, silakan. Kedengaran, Kak. Oke, makasih Kak Opan. Mungkin singkat saja ya Kak, masukan dari saya untuk adik-adik yang sekarang lagi kuliah. Mungkin satu saja sih, tekuni apa yang memang sekarang adik-adik tekuni. Jangan hanya jangan hanya belajar semisal di kampus terus pulang, pergi kampus pulang. Ada pentingnya juga adik-adik untuk mengembangkan skill non akademiknya teman-teman. Itu sangat penting juga di dunia kerja itu. Kalau eh, di bidang pemerintahan tuh bukan hanya tentang skill akademik yang teman-teman punya, tetapi terkait dengan skill non akademik, public speaking, kedisiplinan dan lain sebagainya tuh itu sangat dibutuhkan waktu berorganisasi dan lain sebagainya. Eh, Mungkin teman-teman belajar bukan hanya untuk lulus, tetapi juga untuk menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Mungkin seperti saja kayak gitu. Satu lagi Kak, mungkin untuk teman-teman yang saat ini ingin mendaftar, untuk siswa-siswa yang ingin mendaftar
di jurusan statistika gitu Kak, di program studi statistika. Oke, untuk adik-adik yang memang mau mendaftar di jurusan statistik, itu memang sangat statistik Akprin itu memang sangat recommended ya dari kalau mau dibilang dari kampus-kampus yang lain karena saya punya pengalaman sendiri yang sudah saya ceritakan. Mungkin adik-adik yang baru sempat bergabung tidak sempat mendengarkan kalau dulu saat saya bekerja di perusahaan swasta, di perusahaan edukativa itu memang jurusan statistik benar-benar diakui oleh orang-orang luar kalau memang itu sangat-sangat bagus. Bagian untuk praktik atau penggunaan softwarenya itu sangat netral sama teori yang kita pakai. Jadi teorinya itu tidak lebih tinggi dari praktikumnya begitu. Jadi netral. Sehingga untuk praktiknya itu lebih baik, lebih bagus gitu. Jadi adik-adik yang memang mau mendaftarkan diri di Akprin, tepatnya di jurusan statistik, ditunggu. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Mita. Mungkin selanjutnya dari Kak Elsa dulu. Masukan dan sarannya untuk teman-teman yang sedang menempuh kuliah di Prodi Statistika, kemudian untuk yang ingin mendaftar di Prodi Statistika. Oh iya, baik. Untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di jurusan statistika, kalau dari saya jangan malas-malas, tetapi harus tetap semangat dan mau untuk terus belajar dari mana saja, tidak hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus. Yang penting itu baik untuk dapat menambah nilai lebih untuk dipakai saat bekerja nanti. Dan untuk organisasi juga saya rasa sangat penting. Mungkin jangan hanya ke kampus, tetapi teman-teman juga boleh untuk bergabung di organisasi yang ada di kampus. Mungkin tidak semua, salah satu atau dua itu lebih baik. Supaya teman-teman juga dibiasakan tidak hanya belajar akademik, tetapi non-akademiknya itu juga dapat. Dan untuk adik-adik yang ingin mengambil program studi statistika, kalau untuk saya, kalau teman-teman misalnya mau untuk setelah lulus tidak susah untuk bekerja, ya ayo kuliah di jurusan statistika di Universitas Akprin. Ya saya yakin setelah lulus dengan adanya ilmu dan skill dari teman-teman, saya yakin untuk pekerjaan itu tidak akan sulit. Jadi ayo teman-teman yang mau untuk berkuliah, ayo kuliah di Akprin, khusus jurusan statistika. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Kak Elsa. Selanjutnya Kak Riki, mungkin ada saran atau masukan untuk teman-teman yang sedang berkuliah saat ini atau untuk teman-teman yang ada di Zoom ini yang ingin mendaftar nantinya di Prodi Statistika. Ya, pesan-pesan untuk mahasiswa yang masih aktif di jurusan statistika Akprin Universitas Akprin Indonesia, ya yang pertama karena memang sekarang untuk kebutuhan di data analis kemudian dan analisa-analisa lain terkait dengan statistika itu memang lagi high demand ya, jadi lagi banyak kebutuhan. Nah itu ya carilah peluang-peluang ini apa namanya, nanti cari kira-kira mau apa namanya, dia mau nantinya mau ngincer apa nih kayak gitu, misal posisi data analis. Nah hal-hal yang terkait dengan data analis yang bisa dipelajari di perkuliahan, di per ini lagi apa
semakin dipertajam lagi. Contoh kayak misal untuk pemrograman R-nya, kemudian Python, kemudian SQL. Nah, SQL terutama untuk SQL ya, karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan dia tuh harus sudah bisa SQL walaupun dia fresh grade. Kebetulan dulu pernah ini apa namanya pernah tes juga di ini United Tractor sama Bank Indonesia itu. Nah, itu memang mereka mencari data analis yang bisa SQL. Nah, itu SQL itu memang perlu banget kayak gitu. Nah, untuk itu ya pertajam lagi, misal mau mau ngincer posisi apa nih. Nah, survei lagi atau cari data terkait apa posisi tersebut, dia kira-kira requirement-nya tuh apa aja sih, kualifikasinya apa aja sih. Nah, itu yang bisa dipelajari lebih mendalam lagi waktu kuliah kayak gitu. Nah, sehingga nanti waktu apa namanya waktu ada kesempatan di situ kita udah punya nilai plus di situ. Yang kedua, eh, jika ada kesempatan untuk apa namanya internship, magang atau eh, kerja praktek di perusahaan-perusahaan eh, di perusahaan atau di lembaga pemerintahan, ya apa namanya dimaksimalkan untuk ininya ilmunya gitu, diserap. Oh, kalau misal contoh di BPS itu dia kerjanya seperti apa sih, dia butuhnya seperti apa. Nah, nanti biar nanti menambah portofolio gitu kan. Kita juga untuk peluang pekerjaan sekarang kan nggak hanya di sektor di ini ya apa namanya secara formal atau full time gitu. Nah, kita kan banyak tuh juga freelance dan atau jasa-jasa analisa data juga kayak gitu. Un- itu untuk yang mahasiswa aktif. Oh ya, satu lagi untuk yang masih aktif, sorry. Karena sekarang kan udah ini ya udah mulai apa namanya udah mulai banyak nih perusahaan multinasional yang datang ke Indonesia, pasti mereka juga banyak nih ekspatriat yang masuk ke Indonesia juga. Nah, itu kan perlu komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga perlu untuk mempertajam eh, berbahasa Inggrisnya itu, karena memang nantinya juga pasti bakalan ada beberapa ahli atau ekspatriat yang didatangkan dari luar negeri yang memang mengharuskan komunikasinya itu pakai bahasa Inggris. Nah, itu juga di berbagai apa namanya di berbagai lowongan juga banyak mensyaratkan dia itu harus berbahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk adik-adik yang misal nantinya mau memilih Akprin, terutama jurusan statistika untuk tujuan kuliahnya, yang pertama ya Akprin sekarang kan sudah ini ya akreditasi unggul, akreditasinya A gitu. Nah, dengan akreditasi A ini peluang untuk memasuki karir atau apa namanya posisi di berbagai perusahaan atau di berbagai lembaga pemerintah kan semakin tinggi juga, karena memang ada beberapa yang mensyaratkan dia itu eh, dari dari perguruan tinggi yang terakreditasi A seperti itu. Nah, APRIN karena APRIN memang sudah terakreditasi A dan jurusan statistik juga sudah A ya, jadi ya itu jadi ini istilahnya apa namanya jadi modal banget tuh kalau nantinya kalau misal berkuliah di Akprin kemudian dengan eh, kurikulum perkuliahannya yang seharusnya sudah unggul juga, ya itu jadi modal lah, modal administrasi untuk memasuki jenjang pekerjaan yang memang mensyaratkan akreditasi A tersebut. Baik, terima kasih Kak Riki atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan karena masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan, Izin Mbak. Kak, Oh ya, silakan. ya baca ini pertanyaan di kolom chat. Oh ya, silakan boleh.
Oh ya, tadi sudah hapus mungkin. Tadi ada yang bertanya untuk lowongan kerja di BPS atau dan BKKBN itu dilihat di mana? Oke, baik. Silakan Kak Elsa mungkin bisa langsung dijawab. Saya izin menjawab untuk lowongan kerja BPS dan BKKBN itu waktu itu saya lihatnya di sosmed mereka, khususnya di Instagram. Itu mereka tuh biasanya buka di awal tahun. Jika adik-adik ada yang berminat untuk mau bekerja, nanti dipantau sosmed mereka itu di awal-awal tahun itu biasanya banyak. Oke, Ya, terima kasih Kak cukup. Elsa. Mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan yang tadi, mungkin bisa disampaikan juga kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kualifikasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tergantung dari persyaratan yang diminta dari tempat kita melamar pekerjaan tersebut. Misalnya ada banyak yang harus kita siapkan dari diri kita sendiri. Yang pertama dari administrasinya seperti apa dan alur pekerjaannya itu. Jadi tergantung dari tempat kita melamar pekerjaan tersebut. Itu saja kayaknya. Baik, terima kasih Kak Elsa. Ini ada sedikit pertanyaan lagi untuk melanjutkan di BKKBN Kabupaten mana Kak? Oh iya, kemarin saya di BKKBN Provinsi. Waktu itu saya melamarnya 2024 di BKKBN Provinsi tahun 2024. Untuk yang BPS-nya yang sebelumnya itu Kak di mana? Waktu itu saya juga di BPS Provinsi 2022. Ya, baik, terima kasih Kak Elsa. Apakah ada Ya. pertanyaan lagi? Silahkan. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang mengikuti webinar, mungkin bisa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom komentar. Nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan setelah mengisi link presensi dan feedback. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Silahkan. Masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum Mbak Inggit, Waalaikumsalam Bu. boleh sedikit bertanya atau Bu. sedikit memberikan barangkali selamat lah begitu ya. Eh, Mungkin terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Mbak Elsa, Mbak Mita, kemudian Mas Riki, ya, yang sudah memasuki dunia eh, karir ya. Artinya untuk Mas Riki, alhamdulillah selamat. Sepertinya sudah terlihat muncul karir yang gemilang begitu ya. Eh, dari liku-liku perjalanan tak lihat. Intinya dari situ semuanya kalau kita tetap istiqomah artinya tetap kita lalui jalani dari sedikit menapak menapak sedikit kemudian jalan kemudian nanti akhirnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu ya artinya tetap tetap kita berupaya dan tidak berhenti gitu kemudian kepada Mbak Elsa dan Mbak Mita juga selamat juga untuk kalian untuk ini cuma semoga karir
ke depan eh, lebih gemilang begitu ya. Eh, Juga pesan mungkin untuk Mbak dan Mas alumni barangkali nanti bisa join ke webinar berikutnya gitu ya untuk kita berbagi pengalaman cerita atau apa yang bisa kita berikan ke adik-adik kita juga untuk kampus kita tercinta ini. Mungkin itu saja Mbak Inggit, mungkin bukan pertanyaan tapi ucapan terima kasih gitulah. Selamat dan juga untuk menyemangati adik-adik eh, yang masih kuliah untuk menyiapkan bagaimana nanti kita memasuki dunia kerja dan juga untuk calon mahasiswa baru itu yang mau masuk ke statistik ataupun juga yang baru mencari sekolah mungkin gitu ya. Artinya jurusan statistik Universitas Akprin eh, cocok gitu ya untuk sebagai tempat atau yang dituju untuk meraih apa yang cita-citakan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kris atas eh, tadi sarannya, semangatnya. Berdasarkan dari pemaparan tiga narasumber kita tadi, kita bisa melihat ya betapa luasnya peran statistika dari bidang industri, kemudian dari pemerintahan, baik dari segi kebijakan publiknya hingga tantangan-tantangannya di lapangan nanti seperti apa. Jadi kan saya sedikit merampung hasil dari diskusi dan pemaparan dari narasumber kita, yaitu di mana statistika sangat dibutuhkan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang industri sebagai dasar dari perumus kebijakan publik yang berbasiskan kepada data. Seperti tadi ada di bidang industri itu ada forecasting, kemudian ada financial planning analysis, kemudian analisis demand planning, hingga di bagian bisnis control. Jadi statistika sangat dibutuhkan pada bidang-bidang tersebut. Kemudian statistika itu dapat bekerja dari mana saja, jadi tidak harus di kantor gitu. Jadi bisa secara daring, karena di statistika itu kita cukup fleksibel gitu ya teman-teman. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan dari data-data sebelumnya itu menggunakan metode forecasting. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan publik gitu ya. Selanjutnya yang sangat penting adalah bagaimana cara kita untuk storytelling atau interpretasi dari hasil analisanya sehingga nantinya mudah diterima dan mudah dipahami gitu ya untuk nantinya pada akhirnya penentuan kebijakan. Kemudian dari prodi statistika sendiri sangat dibutuhkan itu karena memiliki kemampuan analisa yang baik, kemudian data driven mindset yang sangat bagus, kemudian ketelitiannya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang berkuliah di prodi statistika, mungkin bisa menguatkan dari segi kemampuan analisa dan data mindsetnya, kemudian kemampuan berpikirnya yang secara runtut gitu ya. Dan teman-teman nanti yang ingin mendaftar di jurusan statistika, setelah melihat dari semua-semuanya tadi yang pemaparan dari para narasumber, bisa diketahui bahwa jurus prodi statistika atau bagaimana statistika itu sangat dibutuhkan nanti di bidang industri dan pemerintahan gitu. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan inspirasinya. Sebelum penutupan mungkin kita bisa melakukan foto bersama. Silakan kepada eh, para peserta untuk mengaktifkan fitur videonya. Dr. Wayan, terima kasih kehadirannya dari awal sampai akhir. Ketua Siap, Dor. Ketua Sekolah Tinggi di Ya. Bali ini Bu Inggit. Karena saya menggunakan statistik S3 1, BPS saja mainnya. Oh, Iya. alumni informatika, Ketua Sekolah Tinggi di Bali, terus S3-nya pakai statistik gitu ya? Salah jurusan berarti Iya, sama saya dulu. ambil ilmu ekonomi, pakai kesejahteraan. Eh. Karena ada ketimpangan antara
statistik Provinsi Bali sama Kabupaten Badung itu. Tapi luar biasa, Suruh luar lihat biasa statistik lagi tuh Pak Yudi. mengejar statistik. Silahkan kepada teman-teman mungkin bisa diaktifkan fitur videonya. Kemudian untuk operator, saya persilakan untuk mengambil foto. Oh, ada Pak Hari juga. Mbak Meta, berarti Kabupaten Malaka menerima magang gitu ya Mbak Meta ya? Iya Pak, Oke. kebetulan 2 minggu yang lalu itu baru sekitar 150 mahasiswa dari Universitas Timur itu di Kabupaten Timur Tengah Utara itu mendatangkan mahasiswa sekitar itu Pak untuk Oh, magang. oke. Ya baik, terima kasih. Sudah diambil fotonya. Sekali lagi, saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengisi form kehadiran dan feedback melalui link yang sudah dibagikan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber dan seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif bertanya pada kegiatan webinar hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nanti bisa di-follow untuk kegiatan-kegiatan yang lebih menarik di akun Instagram @afrinofficial dan statistika.afrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elsa. Terima kasih semuanya ya. Nanti Luar alumni biasa, luar biasa. yang lain gilirannya ya. Terima Kasih Kamita juga, Riki dan semuanya. Ya. Itu NTT kan bisa banyak masuk ke Jogja itu Pak Rektor, Iya, Pak. mahasiswanya. Makanya tadi saya bilang kalau ada bisa kegiatan di NTT bagus tuh. Benar. Karena kalau di Bali ada trouble tuh NTT-nya di sini. Kita susah untuk mencarikan kos karena Kemarin Pak Wakil Bupati mana ya? Pak Sugeng? Ya, Wakil Bupati mana ya yang ketemu itu ya? itu Bupati kemarin saya ketemu sama Bupati Kupang, tapi kabupaten. Oh, Kupang Kabupaten. Kupang kan ada dua, ada kotanya sama kabupaten. Ya. Itu masalah Pulau Kera apa mau dijadikan destinasi wisata, dia minta kajian dari kita. Ya, nanti saya sudah bilang sih kalau memang IT dan lain sebagainya kita kan cuma 3 prodi di sini Pak. Pariwisata, administrasi bisnis, administrasi publik. Nah, saya rekomendasikan kalau ada IT seperti statistik ini ke Aprin aja gitu kan, banyak ini di Aprin. Alhamdulillah Ya. sudah. Mudah-mudahan tambah banyak lagi. Iya, pokoknya semangat. Ini Joey kemana nih? Saya suruh join juga tadi sebenarnya dia lagi melayar kan ini ibunya Chandra kan? Ya, tuh. Siapa nih? Ibunya adik ya ini meninggal. Oke. Nanti saya kontak Chandra. Yuk. Ya. Siap. Alumni terima kasih. Bapak dia itu. Ya. Tuh, siap. Terima kasih. Luar biasa, Afrin. Salam buat semuanya dari Bali. Terima kasih semuanya juga. Ya. Saya izin lab, langsung go ahead. Pak Rektor dan semuanya. Terus semanun. terima kasih. Pak. Pak Yudi, Pak Riki, Mbak Elsa, Mbak Mita, makasih semuanya. Saya izin keluar dari ini ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki, Mbak Mita, dan Mbak Elsa.
Ayo Sudah. di apa grup alumninya digiatkan ya. Mungkin Riki itu sudah jadi bos ini. Teman-teman satu angkatannya siapa nanti lagi yang akan mengisi webinar yang Iya, akan datang. untuk Ya, ya. berikutnya nanti kita agendakan Iya. untuk kegiatan di webinar jurusan Iya. ya. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya Oke, tak ya. izin live. Baik ya semuanya ya, sehat-sehat ya. Pak Rizky, Terima terima kasih. Terima kasih, Mbak Bu. Inge, terima kasih. kasih. Mas Rizky, Mbak Yo, Aja, Elsa, terima kasih. Mbak Mas Mita. juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.